Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana kita mengedit video dengan menggunakan aplikasi Camtasia seri 7. Baiklah, untuk lebih mengefektifkan waktu, mari kita sama-sama lihat tayangan yang berikut ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai proses editing video. Sebelum video ini diedit, pastikan dulu bahwa video ini sudah kita sisipkan di sini ya. Jadi kita harus mengimport video terlebih dahulu lewat import media ini. Kita klik import media, kemudian kita pilih video kita yang mana ya. Misalkan videonya yang ini. Kita klik, lalu open. Nah, Bapak Ibu, di bagian sini, Bapak Ibu sudah melihat ada video kita ya. Maka langkah selanjutnya adalah kita akan menarik video ini untuk kita bawa ke timeline kita ya. Caranya adalah kita klik kanan, lalu add to timeline. Oke. Setelah itu, muncul tampilan seperti ini. Jadi ini terkait dimensi videonya ya. Kita klik OK saja. Oke, coba kita play. Selamat pagi. Oke, Bapak Ibu, setelah kita lihat ada segmen dari video itu yang tidak penting ya, karena masih ada jeda kosong, tidak ada suara di situ kan. Nah, coba kita perbesar, kita melihat secara lebih detail di bagian mana frekuensi suara itu belum muncul ya. Nah, dari sini ya. Oke, dari sini anggap. Oke, dari sini. Kemudian setelah itu kita pilih video dari timeline ini ke kiri ya. Kita hapus bagian video di sebelah kirinya. Caranya kita tarik, kemudian klik kanan, lalu kita pilih cut. Coba kita play. Selamat pagi. Ya. Jadi ketika kita play, maka langsung video yang kita inginkan itu muncul. Seperti itu. Nah, misalkan nih ada bagian video yang lain yang saya anggap juga tidak penting ya. Sekarang kita majukan ke timeline, anggap di sini ya, sampai sini misalkan ya. Oke, sampai sini. Jadi dari timeline ini ke kanan, oke. Dari ini ke kanan, kita coba hapus. Caranya kita klik ini videonya ke kanan ini sampai di sini ya, sampai sini. Kemudian kita klik kanan lalu cut. Oke ya. Oke, kita asumsinya videonya cukup segini aja ya. Nah, oke, jadi tahapan penyisipan video sudah, kemudian tahapan menghapus bagian video yang tidak penting sudah, maka coba kita akan lanjut ke tahapan berikutnya ya, yaitu kita akan menyisipkan gambar. Oke, kita coba menyisipkan sebuah gambar pada bin ini ya. Jadi di media bin ini akan ada gambar yang akan kita sisipkan. Caranya hampir sama. Kita klik import media, kemudian kita pilih gambarnya. Misalkan gambarnya ini, lalu saya open. Ya. Maka di sini otomatis gambar yang dimaksud sudah ada di media bin ini ya. Sekarang untuk memindahkan gambar ini ke timeline, kita klik kanan gambar ini lalu add to timeline. Ya. Nah, dengan sendirinya Bapak Ibu melihat bahwa sebelum kemunculan dari video ini sudah ada gambar di depannya. Ya, sudah ada gambar yang mendahului. Coba kita play. Nah, jadi gambar yang muncul terlebih dahulu. Selamat pagi. Oke, baru diikuti oleh video. Nah, Bapak Ibu, gambar yang saya hadirkan di sini ternyata nih durasinya terlalu lama. Gitu ya. Nah, sekarang coba kita edit supaya gambar yang dihadirkan di sini Nah, Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu lihat,
gambar yang coba saya hadirkan di sini itu durasinya terlalu lama ya. Nah, sekarang coba kita edit agar durasi dari image ini kita buat persingkat ya. Caranya kita klik kanan, lalu image duration-nya ini kita ubah dari 5 menjadi 2 saja. Oke, lalu oke. Ya, maka dia otomatis durasinya akan menjadi semakin pendek kan? Nah, coba kita mundurkan, kita play. Selamat pagi. Oke ya. Nah, sekarang langkah selanjutnya di bagian editing adalah kita ingin menyisipkan sebuah intro. Jadi, di awal video kita ingin memberikan sebuah intro ya. Nah, kita bisa menyisipkan sebuah intro dengan menggunakan menu library ini. Kita klik library, kemudian kita bisa masuk di digital radius ini ya. Kita klik digital radius animation ini ya. Kita klik kanan ya, kemudian kita klik add to timeline. Oke. Nah, coba Bapak Ibu lihat sekarang, kita play. Nah, begitu ya. Jadi ada animasi video ya. Jadi ini terkait dengan intronya ya. Nah, sekarang kita stop dulu. Nah, intro ini belum ada captionnya, belum ada judulnya. Maka langkah selanjutnya, kita akan memberikan caption. Kita akan memberikan judul di intro ini ya. Caranya kita bermainnya itu di call out ini. Kita klik call out, kemudian pada shape-nya ini kita pilih fillet rounded rectangle, kita klik ya. Kemudian kita bawa ke tengah sini misalkan ya. Oke, bawa ke tengah sini. Kemudian di sini bordernya kita hilangkan, kita nggak pakai no border. Kemudian fill-nya no fill, kemudian efeknya juga dihilangkan. Oke. Sekarang kita berikan keterangan tulisannya di sini. Misalkan di sini judulnya adalah oke ya. Ini pembuatan video pembelajaran, ini kita ubah menjadi misalkan 26 saja, biar tidak terlalu besar. Oke, ini kita kecilkan dulu biar tidak terlalu melewati apa namanya ukurannya ini. Oke. Ya. Coba kita play. Ya. Sekarang coba kita tambahkan nama kita ya. Kita klik juga di sini ya, klik. Kita taruh di bawah di sini. Kita ukurannya misalkan 22 aja. Kemudian di sini kita ketik oleh siapa gitu ya. Oke, misalkan seperti itu ya. Ini kita ubah ukurannya, Bapak Ibu ya. Misalkan ini ukurannya kita ubah menjadi 20 saja. Ya, ini warnanya boleh kita ubah jadi biru. Oke, ya, biru. Oke. Coba kita mundurkan. Ya. Tapi ini Bapak Ibu, pastikan dulu bahwa yang ini kan sepertinya kelihatan tadi dia munculnya nggak barengan ya. Kita mundurkan aja ini. Ya, kita mundurkan aja. Kemudian ini bordernya kita hilangkan, no border. Fill-nya kita buat no fill juga. Efeknya nggak ada efek. Oke, kalau seperti itu coba kita play ya. Kita play. Kita play. Oke, ini yang bagian ini ya, kita ubah warnanya menjadi biru misalkan.
Ya, seperti itu. Coba kita play ya. Oke. Jadi itu sudah ada ya. Oke. Nah, anggap sampai di situ sudah. Kemudian begini Bapak Ibu, supaya nanti kehadirannya ini menyesuaikan dengan ukuran intro, maka kita buat tarik aja nih supaya dia panjangnya sepanjang intro ya. Ini juga kita tarik supaya panjangnya itu adalah sepanjang intro ya. Oke, jadi kehadiran dari tulisan ini adalah sepanjang intronya ya. Oke, seperti itu. Oke ya, siap. Baik Bapak Ibu, sekarang kita coba memberikan efek transisi. Jadi efek transisi dari perpindahan dari dari intro ini ke gambar ini ya. Jadi antara video intro dengan gambar ini kan belum ada animasi sama sekali tadi. Sekarang coba kita klik transisi ya. Kita tambahkan efek transisi di sana ya. Baik, oke. Sekarang kita akan melanjutkan untuk menambahkan efek transisinya ya. Caranya adalah kita klik transition, begitu kan. Nah, di sini kan ada perpindahan ini dari dari intro ke gambar ya. Maka kita coba hadirkan di situ efek perpindahannya ya. Misalkan kita nyari yang mana? Misalkan cari yang ini. Kita cari yang ini ya, yang sederhana ya. Oke, misalkan cari yang sederhana seperti ini. Kita klik ini, kemudian kita bawa ke sini ya. Oke, coba kita lihat tampilannya lewat clip bin ini ya. Clip bin, kemudian coba kita play. Oke, lagi sebentar akan kita lihat terjadi transisi di sana ya, Bapak Ibu ya. Terjadi perpindahan dari intro ke gambar seperti itu. Ya, oke, stop. Ya, nah itu sudah kita buat. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya akan melanjutkan untuk menyisipkan sebuah suara, gitu ya. Jadi saya akan menyisipkan sebuah musik musik pengiring ya. Berarti sekarang saya akan mengimport musiknya itu lewat import media lagi ya. Berarti kalau Bapak Ibu nanti import media berarti harus disediakan musiknya. Namun karena saya kepingin musik saya itu ngambilnya dari library, maka saya tidak akan lewat import media lagi. Maka saya akan ngambil dari library ini ya. Maka saya akan masuk library, saya akan menggunakan musik yang ada di sini. Ya, saya klik audio, kemudian Bapak Ibu silahkan memilih audio yang mana yang dipakai ya. Apakah ini? Ataukah ini? Bisa pakai yang ini aja ya. Maka agar video ini pindah ke timeline, caranya klik kanan, klik add to timeline. Ya, maka Bapak Ibu bisa melihat bahwa di bagian bawah ini sudah ada video ya. Mohon maaf, sudah ada musik ya, musik pengiring. Musik pengiring saya nantinya. Jadi saya akan mengatur kehadiran dari musik pengiring ini supaya tidak terlalu besar gitu. Jadi musik pengiring ini volumenya lebih kecil dari volume saya gitu kan. Maka coba kita lihat ini, kita atur sedikit musik pengiringnya ya. Kita majukan. Ya, di sini kita coba atur
audionya supaya volumenya ini tidak terlalu besar ya. Oke, kita besarkan sedikit biar jelas ya. Oke, ini Bapak Ibu ya. Kita buat nih di audio 2-nya ini supaya kecil volumenya. Ya, oke. Coba kita play dulu ya. Kita play dulu dari sini coba. Kita play dulu ya. Saya coba perkecil lebih dikit. Oke. Oke. Coba kita play. Oke, ini ketika nanti masuk ke masuk dia ke suara saya kan dari sini kan, suara saya dari sini. Oke, coba saya turunkan lagi dikit. Nah, suara saya dari sini, maka saya atur di sini Pak Ibu, ketika masuk sini maka volumenya akan saya kecilkan ya. Oke, berarti di sini saya akan menambahkan sebuah edit point Bapak Ibu. Saya akan mengedit suara musik tadi ya, musik pengiring itu supaya tidak terlalu besar ya. Saya klik kanan ini, saya klik edit add audio point ya. Kemudian saya tarik ini Bapak Ibu, saya turunkan. Mohon maaf. Saya tambahkan audio point lagi, add audio point, klik ya. Saya turunkan. Oke. Jadi nanti di sini kecil volumenya. Ya. Coba kita play. Saya mundurkan ya. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu serta mitra yang berbahagia, pada kesempatan ini kami itu ya. Nah, ternyata di volume suaranya masih tinggi. Sekarang saya men-setting supaya volume saya lebih keras daripada volume musik pengiring saya. Jadi suara saya itu ada di audio 1 ini kan. Maka saya klik ini ya. Kemudian saya klik edit audio, kemudian saya tinggikan volumenya ya. Oke ya, seperti itu. Sekarang coba kita mundurkan. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu serta mitra yang berbahagia, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi tentang building learning commitment, yaitu seperti itu. Nah, jika ini dirasa masih terlalu tinggi, ini bisa kita kecilkan volumenya ya. Oke, silahkan saja Bapak Ibu, pengennya seperti itu ya. Oke. Nah, ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, kemudian sekarang coba kita akan memberikan efek zoom in atau zoom in atau zoom out. Jadi kita akan lebih memperbesar pada segmen-segmen tertentu dari slide kita ya. Nah, seperti contoh misalkan ini ya, coba kita play. Saya ingin membesarkan tulisan building learning commitment-nya di sini ya. Coba kita play. Yang berbahagia, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi tentang building. Oke, dari sini building learning commitment ya. Oke, dari sini ya. Building learning commitment. Jadi di sini saya akan memberikan efek zoom and pan ya. Maka saya akan zoom in dengan cara mengeklik menu zoom and pan. Saya klik zoom and pan. Kemudian di sini saya akan coba berikan zoom yang lebih besar ya. Tapi saya fokuskan nanti kepada ini.
building learning commitment ini ya. Oke ya. Kemudian ini durasinya saya buat lebih panjang sedikit, maksudnya biar tidak terlalu cepat perubahannya ya. Oke. Coba kita play, kita mundurkan dari sedikit, kemudian kita play ya. Saat ini kami akan menyampaikan materi tentang building learning commitment, yaitu membangun komitmen belajar. Baik, sebelum lebih lanjut kita Nah, sekarang setelah di sini saya kepingin tampilannya ini kembali normal gitu ya. Saya kan sudah mengarahkan timelinenya sampai di sini ya. Oke, sampai di sini ya. Nah, sekarang saya kepingin di sini itu sudah kembali normal lagi gitu ya. Berarti caranya saya tarik aja lagi ini Pak Ibu. Saya mundurkan lagi ini. Oke, tapi durasinya saya buat dia supaya panjang dikit gitu. Nah, misalkan gitu ya. Coba. Bagaimana hasilnya? Coba. Oke, kita play. Kami akan menyampaikan materi tentang building learning commitment, yaitu membangun komitmen belajar. Baik, sebelum lebih lanjut kita review apa itu building learning commitment. Coba kita lihat apa yang menjadi indikator keberhasilan dari materi kelas ini. Adapun indikator keberhasilan materi. Oke, indikatornya ini juga bisa kita zoom ya. Yaitu ya ini kita berikan zoom juga ya. Oke, misalkan itu. Tapi kita fokusnya nanti ke ininya ya, ke ini yang mau dicapai ya. Dan kita durasikan supaya ini lebih panjang sedikit. Oke, coba kita play dari sini. Coba kita play. Coba kita lihat apa yang menjadi indikator keberhasilan dari materi kelas ini. Adapun indikator keberhasilan materi kelas ini yaitu kita mengharapkan nanti Bapak Ibu bisa merumuskan komitmen belajar yang dibangun atas kesepakatan dan wajib dipatuhi nanti selama pelaksanaan diklat. Oke, sekarang kita kembalikan lagi ke posisi semula. Oke. Ini durasinya kita segitu aja. Oke. Jadi dia akan kembali ke posisi semula ya. Kita play coba. Adapun indikator keberhasilan materi kelas ini yaitu kita mengharapkan nanti Bapak Ibu bisa merumuskan komitmen belajar yang dibangun atas kesepakatan dan wajib dipatuhi nanti selama pelaksanaan diklat. Baik, kita lanjut ke topik. Ada beberapa topik dari. Oke. Jadi kita sudah tadi memberikan efek zoom and pan, kita sudah menambahkan intro, ya seperti itu. Jadi kita anggap video ini sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi silakan Bapak Ibu nanti memaksimalkan penerapan editing video ini pada video-video yang lain ya. Nah, seperti contoh nih, misalkan ini nih, saya anggap ini sudah selesai ya. Ini sudah selesai. Oke, saya coba arahkan di sini. Saya mundurkan ini. Oke, saya coba mundurkan dikit. Oke. Nah, anggap sampai di sini aja ya. Oke, sampai di sini aja. Kemudian ini bagian yang ini saya hapus ya. Saya klik kanan cut. Oke, cut. Oke. Ya. Oke. Ini video sudah selesai kita buat, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita ingin memproduksi videonya sekarang ya. Ya, jadi langkah memproduksi video yaitu kita klik di sini produce and share ya. Kemudian webnya ini kita ubah ke custom production ya. Kita klik custom production. Kemudian kita klik next sekarang. Kemudian formatnya kita ubah ke MP4, kemudian kita klik next lagi. Ya. Oke. Setelah itu Bapak Ibu kita lanjut next lagi Bapak Ibu, kita klik next lagi, kemudian kita klik next lagi. Nah, di sini kita buatkan folder satu ya, folder pembuatan video kita ya. Misalkan ini Bapak Ibu memberi nama video pembelajaran final Oke 1 misalkan ya. Oke, kita taruhnya nanti di
folder multimedia Subang Barat ini. Nanti nama foldernya adalah ini ya. Kita klik finish. Oke, ini adalah proses renderingnya ya. Kita nunggu proses renderingnya ini supaya selesai ya. Jadi proses rendering ini durasinya ini menyesuaikan dengan besarnya ukuran videonya. Karena di tempat kita tadi dimensinya kan kecil itu. Artinya tidak dimensi untuk YouTube yang kita pakai, jadi dimensi yang lebih kecil, sehingga ukuran videonya lebih kecil, resolusinya pastinya akan lebih kecil. Sehingga proses renderingnya pun juga tidak akan terlalu lama. Oke, kita tunggu dulu sampai selesai proses renderingnya. Ya, oke. Ini sudah mendekati selesai nih ya Bapak Ibu. Nah, proses rendering ini juga tergantung dari spek laptop Bapak Ibu. Ya, semakin bagus spek laptopnya, utamanya yaitu dari random access memorinya ya RAM dan prosesornya, maka akan semakin mendukung kecepatan penyelesaian dari proses rendering ini. Ya, oke, ini sudah hampir 100%. Ya, kita klik finish dulu ya. Kita klik finish. Coba tadi videonya sudah selesai. Coba kita preview ini. Di videonya coba kita play. Ini video kita Bapak Ibu yang kita buat tadi bersama ya. Oke. Nah, ini efek transisi dari gambar yang sudah kita hadirkan. Selamat pagi. Oke, ini salam sejahtera buat kita semua. Karya kita tadi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi tentang building learning commitment. Oke, ya. Yaitu membangun komitmen belajar. Oke. Baik, sebelum lebih lanjut kita review apa itu building learning commitment. Coba kita lihat apa yang menjadi indikator keberhasilan. Ini ada fasilitas zoom in yang kita hadirkan di sini ya. Oke, kita zoom in di sini. Kita mengharapkan nanti Bapak Ibu bisa merumuskan komitmen belajar yang dibangun atas kesepakatan dan wajib dipatuhi nanti selama pelaksanaan kita. Baik, kita lanjut ke topik. Ada beberapa topik dari materi tadi, yaitu yang pertama mengenal diri, kemudian mengenal orang lain, kemudian menjalin komunikasi yang harmonis, selanjutnya membuat komitmen belajar, dan yang terakhir adalah melaksanakan komitmen belajar. Baiklah Bapak Ibu, coba kita awali dari yang pertama, yaitu pengertian building learning commitment. Kalau di Indonesia kan, yaitu harmonis, suasana belajar yang menyenangkan. Oke, itu kurang lebih ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tetap bisa memaksimalkan fitur-fitur dari Camtasia 7 ini untuk pembuatan video pembelajaran kita ya. Kurang lebih itu yang dapat saya sharingkan. Mudah-mudahan video tutorial yang saya bagikan, yang kami bagikan ini bisa digunakan sebagai referensi, bisa membantu Bapak Ibu nanti untuk lebih memaksimalkan fitur-fitur yang ada pada Camtasia dalam editing video ya. Tetap semangat Bapak Ibu. Semoga kita bisa berkarya dan menghasilkan video pembelajaran yang lebih baik nantinya. Tetap semangat. Dan terima kasih.